Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa kembali melanjutkan materi kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan di sini kita lanjutkan mengenai dengan hak syuf'ah. Beliau melanjutkan dengan mengatakan di sini wa in ba'a shikson wa saifan. Berarti modelnya objek yang akan ditransaksikan sekarang ini adalah barang yang bentuknya persenan atau porsi kepemilikan tadi, dan barang yang berupa benda utuh. Jadi sekian persen dari kepemilikan saya pada objek A ditambah dengan misalnya benda ini gitu ya. Jadi ada termasuk di situ saifan kemudian atau ba'dul mabi'. Al-fuqaha rahimahumullah daiman yatalaqawna al-ibarat ba'duhum an ba'd. Nah, kata Syekh Utsaimin, kalau kita perhatikan buku-bukunya para ulama itu mereka menukil dari ungkapan-ungkapan ulama sebelumnya. Jadi generasi kelima misalnya, generasi kelima menukil statement pernyataan dari generasi empat. Generasi keempat itu menukil ungkapan-ungkapan dari generasi tiga, dan begitu seterusnya. Sehingga kata beliau fa'awwalu man masala bihadzal misal qala ba'a shiksan wa saifan. Jadi yang pertama kali memunculkan sampling atau contoh untuk pembahasan ini, beliau ternyata menyebutkan menjual sikson dan saifan. Jadi yang dijual adalah persentase dari kepemilikan kongsi ditambah dengan pedang, karena wa nahnu naqul in ba'a sikson wa kitaban wa hadzal laik bi talabatil ilm. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwa sebenarnya contoh pembahasan itu tidak saklek ya, harus apa yang disampaikan di kitab nggak mesti begitu. Nah, beliau di sini ingin memberikan, kalau di konteks kita sekarang, contoh itu mungkin yang lebih dekat dengan para hadirin, atau kalau di sini audiensnya adalah para mahasiswa ataupun pembelajar, para penuntut ilmu. Di sini bisa saja kita kasih contoh in ba'a shikson wa kitaban. Jadi digabungkan, dibundling gitu ya. Jadi ini kan sistemnya bundling. Dia menjual sekian persen ditambah dengan buku, satu paket. Wa hadzal laik bi talabatil ilm, dan ini mungkin lebih cocok ya, lebih sesuai dengan kondisi kita para penuntut ilmu. Wa bi al mujahidin shiksan wa saifan. Tapi kalau audiensnya nanti kebanyakan gitu ya, yang belajar ini adalah ya para petarung, kemudian para pejuang, para mujahid, berarti ya tadi shikson wa saifan. Wa bi najjarin shikson wa baban. Tapi kalau audiensnya yang belajar fikih muamalah sekarang itu adalah para pengrajin gitu ya, tukang kayu, yang biasa membuat kusen pintu, mebel-mebel itu, kita bisa kasih contoh. Kalau menjual misalnya
sekian persen dari kepemilikan ditambah dengan 1 pintu. Karena itu adalah benda-benda yang memang dekat dengan mereka, dengan keseharian dan familiar. Wa bi ashabi al-ma'arid syiksan wa sayyarah. Kalau orang yang belajar fikih muamalah tadi itu pedagang yang punya showroom, jadi dia punya showroom untuk jual mobil dan kendaraan, ya kita bilang syiksan wa sayyarah, jual sekian persen kepemilikan ditambah dengan 1 mobil. Idzan numasil likulli insanin bima yunasibuhu. Jadi poin yang ingin disampaikan oleh Syekh Utsaimin adalah kita saat ngajar, pada saat kita menyampaikan materi itu enggak saklek harus apa yang ada di buku juga. Bisa saja kita berikan contoh ya kepada mereka yang yunasib, yang dekat dengan keseharian mereka dan cocok untuk mereka. Wa dhabitul mas'alah. Oke, kembali lagi ke inti pembahasan, yaitu kata kuncinya, standarnya idza ba'a ma fihi asyuf'ah wa ma la syuf'ah fihi. Jadi di kasus yang sekarang mau dibahas, objek yang dijual di situ adalah objek yang kongsi ma fihi syuf'ah dengan objek yang tidak kongsi. Berarti kan kepemilikannya tunggal karena tidak berkongsi dengan yang lain. Fal muradu bisyiksi huna asyiksul ladzi fihi syuf'ah was-sayf ma la syuf'ah fihi. Jadi ada benda itu dia kongsi, sehingga kalau kongsi memunculkan konsekuensi bisa nanti dituntut gara-gara hak syuf'ah, sedangkan yang kepemilikannya tunggal, nah ini tunggal berarti tidak ada syuf'ah. Itu yang ingin ditegaskan dari contoh ini. Jadi ada yang dia fihi syuf'ah dan ada yang itu mala syuf'ah, tidak ada hak syuf'ahnya. Fa idza ba'a fi safqatin wahidah. Nah, karena dia tadi kita sebut sebagai paket bundling, dibundling jadi satu kesatuan, berarti itu namanya dalam safqah wahidah ma fihi syuf'ah wa ma la syuf'ah fihi. Yaqul falisyafi' akhdhu asyiksa, akhdhu syiksi bi hissatihi minas saman. Berarti nanti si rekan kongsi apa yang berhak dia tarik, apa yang berhak dia ambil, jawabannya yaitu yang bentuknya persenan atau benda yang merupakan kongsi kepemilikan dengan rekan yang menjual. Bihissatihi minas saman. Kemudian dia punya berapa persen? Jadi sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kalau harga barang yang bundling tadi, misalnya ada A, ada B nih sekarang. Mereka kongsi pada sebuah motor. Harga motor itu sebut saja misal 20 juta. A punya 50%, B punya 50%. Berarti kan nilai 50% si A 10 juta, nilai 50% si B 10 juta. Kemudian si A itu menjual kepada si C. A menjual kepada si C dengan mengatakan, C, saya jual 50% kepemilikan saya pada motor ditambah 1 laptop. Harganya 15 juta atau harganya 13 juta. Berarti nanti yang berhak ditarik oleh si B, rekan kongsi si A, itu hanya persenan dari motor tadi. Berapa si B bayar kepada si C? Ya kira-kira berapa nilai persenan ini kalau sama laptop tadi? Harga laptop misalnya tadi 15, motor per laptop 15. Berarti kira-kira motornya berapa? 10 juta. Ya sudah. Berarti si B bayar kepada si C 10 juta. Itu maksud bihissah minas saman. Wa amal akhar allazi laisa fihi syuf'atun fala ya'khudhuhu bisyuf'ah. Dan di sini dikatakan untuk barang yang lain, dalam contoh kita tadi adalah laptop, di mana laptop itu tidak berlaku syuf'ah karena laptopnya milik si A,
tunggal, murni punya dia. Ya tidak ada hak syuf'ah di situ. Contohnya adalah rajulun sahibu ma'radin bi'a alaihi syiksun wa sayyarah. Nah, kalau misalnya si C dia pemilik showroom, lalu ada yang jual sekian persen dari perusahaan ditambah dengan mobil, maka rekan kongsi yang menjual hanya berhak menarik apa? Ya tadi, kalau contoh yang di buku ini kan dari sebelum-sebelumnya fokusnya di tanah. Jadi yang menjadi objek kongsinya adalah al-ardu, tanah. Yang bisa ditarik oleh rekan kongsi tadi apa? Sekian persen kepemilikan rekannya pada tanah. Itu yang dia bayari. Sedangkan mobil itu tidak. Makanya di sini syuf'ahnya berlaku pada tanah tapi duna as-sayyarah. Mobil tidak bisa ditarik secara sepihak karena mobil itu milik pribadinya si A. Wa kaifa dzalik? Maka muncul pertanyaan, kenapa kok bisa kayak gitu? Naqul kam tusawi al-ard. Nah, teknisnya gimana nanti? Kaifa dzalik kalau kita mau tarik persenan pada rekan kongsi kita tadi, kepemilikan beliau kita mau ambil, ya sekarang kita lihat kira-kira sekian persen punya beliau tadi itu nilainya berapa. Karena harga jual beliau kepada si C itu kan paket bundling, pasti ada harga dasar lah. Harga dasar dari tanah, harga dasar dari mobil. Qalu tusawi mi'atai alf. Wa kam tusawi sayyarah? Qalu khamsina alf. Nah, sekarang dikasih contoh, berapa harga dasar tanah persenan tadi? Ya nilainya sekitar 200.000 real misal. Kalau si mobil berapa? Khamsin, 50 ribuan. Ya berarti kalikan misalnya 4.000, berarti 200 juta ya. 200 juta mobilnya. Kemudian tadi yang 200.000 itu berarti kalau dikalikan dengan 4.000 berarti 800-an ya. 800 juta. Berarti ada yang 800 juta, ada yang 200. Berarti kan ini 1M gitu ya. Fasaman al-an yakunu mi'atain wa khamsin. Fanaqul khudhil ard bi mi'atain wa sayyarah lil mushtari. Maka kalau rekan kongsi kita tadi menjual porsi saham dia ditambah dengan satu mobil 1 miliar kepada si C, maka si B selaku rekan kongsi si A, apa yang dia bisa ambil? Tanah tadi. Berapa yang dia bayar? Bayar 800 juta. C, saya tarik porsi kepemilikan si A dan saya bayar 800 juta. Ini uang kamu, 800 juta saya kembalikan. Mobil gimana? Mobil kan murni miliknya si A. Saya tidak ada urusan dan tidak ada kepentingan di situ. Ini poinnya. Fanaqul khudil ard bi mi'atain sayyarah lil mushtari. Wa li hadza qala fali syafi'i akhdhu asyiksi bi hissatihi minas saman. Makanya di sini dikatakan si rekan kongsi tadi dia boleh mengambil sesuai dengan persenan barangnya dari harga total. Jadi ini kan ada dua barang tadi itu. Walam yakul bihissatihi minal qimah li'anna syuf'ah yarji fiha ila saman la ila al-qimah. Jadi kalau kita bicara hak syuf'ah berapa yang dibayarkan oleh rekan kongsi kepada pembeli tadi, yaitu adalah berapa uang yang dikeluarkan oleh pembeli kepada si A tadi. Itu bedanya antara as-saman dengan al-qimah. Jadi ada dua istilah yang merujuk kepada harga. Qimah ini biasanya harga pasaran dan saman itu adalah harga transaksi antar pihak. Wa qawluhu au talifa ba'dul mabi' fali syafi'i akhdhu asyiksi bihisatihi minas saman. Bagaimana kalau sekiranya sebagian barang itu ada yang rusak? Sebagian dari objek jual beli ada yang rusak.
talifa atau hilang. Bimana annahu ba'a ardon wa sayfan aw sayyaratan aw ma asbaha dzalik wa talifal ba'du fali syafi'i akhdhul baqi bi hissatihi minas saman aw ardon ba'aha wa talifa ba'duha. Berarti nanti berapa yang dibayarkan atau berapa yang diambil oleh si Syafi'. Si Syafi' ini di sesi-sesi sebelumnya diulang-ulang bahwa dia adalah rekan kongsi yang punya hak syuf'ah tadi. Ya, dia tinggal ambil berapa nilai yang dibayarkan ataupun harga yang dibayarkan untuk mendapatkan porsi kepemilikan rekannya. Itu yang dia ganti, kasih kepada si C. Nah, kalau misalkan tanah yang dijual ternyata sebagiannya hilang, sebagiannya rusak, kama law akhadhaha man la tumkin mutalabatuhu. Jadi bentuk tanah itu hilang atau rusak misalkan gitu ya, karena terkena gempa, kena bencana, atau dia dirampas oleh sebagian oknum. Jadi mungkin luas tanah awalnya tadi 1000, yang 200 meter dikuasai oleh oknum tertentu, nggak bisa kita masuk, ukurannya nyawa hilang. Berarti yang dia bayar apa? Ya sesuai dengan kadar yang dia bisa dapatkan. Bihisatihi minas saman. Atau kalau contoh yang lain, di sini dikatakan wa mislu dzalik law kanatil ardu 'alaiha ghirasan thumma talifa al-ghiras qabla al-akhdhi bi syuf'a fali syafi'i al-akhdhu bi syuf'a fil baqi bi qistihi minas saman. Jadi kalau posisi tanah yang dijual tadi, di situ mungkin tadi ada benda-benda, ada tanaman-tanaman, sebelum itu ditarik oleh rekan kongsi, rusak, kemudian ada yang hilang, sehingga harga ini jadi turun dia. Ya cukup dia ambil sisanya saja, dan yang dia bayarkan adalah sekian persen dari harga itu, sesuai dengan karena kan sekarang harganya sudah ini ya. Misal zalik ardun baina Zaid wa Amr fiha gras wa ba'a Amr nasibahu min hadhil ard thumma talifa al-ghiras wa minal ma'lum anal qimah sawfa tanqus fa idza quddiratil ard bil ghiras bi 10,000 wa biduni ghiras 7,000 riyal fa ya'khudhu asy-Syafi' an-nasib bi 7,000 riyal li'anna ba'dul mabi' qad talifa. Jadi tanah tadi kalau awalnya dia ada objek di atasnya, dengan adanya objek tadi harganya misalkan 4 juta gitu ya. Kalau 10.000 ya kalikan 4.000 di sini. Ya sekitar 4 jutaan lah, 4 juta lebih. Tapi begitu ada di tangan C, belum ditarik oleh si B, posisinya rusak barang di atasnya ataupun bermasalah, sehingga harga jual itu udah nggak dapat lagi dia 4 juta di bawah itu. Ya sudah, itu yang dibayarkan. Li'anna ba'dal mabi' qad talifa. Jadi posisinya si, boleh nggak si C menolak dengan mengatakan, loh saya ini kan membeli dengan 4 juta, harusnya kamu kembalikan uang saya 4 juta, ini saya kembalikan ke si B, kata C. Jawab C, nggak bisa, saya akan menyerahkan uang kamu, kamu harusnya mengembalikan barang itu utuh, baru setara dengan 4 juta. Kalau sekarang kan barang tadi sudah tidak setara lagi dengan 4 juta gitu. Kemudian wala syufa bi syirkah wakaf, yakni laukan syarik nasibuhu mauqufan. Nah sekarang yang menarik, kalau misalkan rekan kongsi kita mewakafkan porsi kepemilikan dia, jadi bisyirkah diwakfin, kan kita boleh ya wakaf itu sesuai dengan porsi saham yang kita miliki atau pada tanah, pada objek tadi, ini diwakafin sama dia. Di sini dikatakan tidak berlaku.
la ya'khudhuhu bisyuf'ah. Law kana syarik nasibuhu mauqufan, bagiannya sudah diwakafin, wa ba'a syariku fa innal mauquf alaihi la ya'khudhu bisyuf'ah. Jadi objek penerima wakaf itu tidak berhak untuk ngambil dengan cara syuf'ah. Jadi berarti punya A punya B, sedangkan yang punya B itu diwakafkan, ada penerima manfaat wakaf. Kemudian si A menjual persenan punya dia, bisa nggak itu ditarik? Nggak bisa. Misalul dzalik ardun baina isnain wa hiya ala ahadihima waqfun wa ala sani tilkun wa laysat waqfan. Jadi di sini dikasih contoh, ada tanah misalkan 50-50. Yang 50 punya si B ini statusnya wakaf, diwakafin. Sedangkan punya si A tidak. Faba'a sahibu an-nasib at-tilq. Jadi di sini yang posisinya tidak diwakafin dijual sama dia karena dia punya hak. Fa li syarikihi al-mauquf alaihi, apakah rekan kongsi dia? Cuman kan kalau objek wakaf berarti rekan kongsinya si penerima manfaat wakaf. Makanya kenapa dimunculkan bahasa al-mauquf alaihi. Penerima manfaat wakaf itu bisa nggak narik sebagaimana rekan kongsi tadi narik, minta? Jawabannya nggak bisa. Li'annal milka fil waqfi qasirun ghairu tam. Karena kepemilikan kita terhadap objek wakaf, di mana posisi kita sebagai penerima manfaat itu adalah kepemilikan yang terbatas, yang tidak sempurna, itu namanya qasir. Jadi kepemilikan itu ada kadang kepemilikan yang sempurna, ada kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan yang tidak sempurna dia memiliki batasan-batasan di dalam transaksi gitu ya. Memiliki batasan-batasan di dalam melakukan tindakan. Li'anna al-mauqufa alaihi la yastati an yabi'a al-waqfa au yarhana. Karena si mauquf alai penerima manfaat wakaf itu tidak bisa, la yastati an yabi'a, untuk menjual al-mauquf, objek wakaf, atau bahkan menggadaikan. Makanya kesalahan fatal ya. Kesalahan sebagian orang yang mengelola aset wakaf, dia kadang itu kebablasan dengan melakukan apa? Tindakan gadai pada objek wakaf. Objek wakaf digadaikan. Sebentar, ini bukan milik kamu. Apalagi sampai dijadikan jaminan untuk utang kepentingan pribadi dan yang lainnya. Wa idza kana ghairu tam, karena nanti di sini kan objek gadai itu sebenarnya akan dipakai untuk backup, akan dijual. Sementara objek wakaf sendiri tidak bisa dijual. Wa idza kana ghairu tam fa kaifa nusallituhu ala akhdhi mal mushtari. Dan berangkat dari kenyataan bahwa penerima manfaat wakaf itu kepemilikannya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti kan tidak bisa dia untuk menarik, atau tadi misalnya dia mau ambil jatah atau posisi si A tadi itu. Walakin al-qaul ar-rajih fi hadhihi al-mas'alah anna lahu syuf'ah. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Beliau merojihkan pendapat yang kuat dalam kasus ini, yaitu adalah lahu asyuf'ah. Bisa dia meminta hak syuf'ah dan dia punya wewenang. Jadi ada pendapat lain. Ai li syarik alladzi nasibu al-waqf an ya'khudha bi syuf'ah li anna al-illah as-sabitah fima idza kana al-milku tilkan wa hiya al-illah sabitah fima idza kana waqfan. Alasannya kenapa kok tetap bisa berlaku syuf'ah? Karena secara sebab
dia sama-sama ada illah yang sabitah. Alasan pada objek ini sama-sama objek yang kongsi. Nah, itu saja poinnya. Dan pada objek kongsi tadi, si rekan kongsinya A, yaitu penerima manfaat wakaf, bisa punya hak itu. Balil illah fima idza kana waqfan awdah. Bahkan kata Syekh, kalau pada objek wakaf ini lebih layak lagi dan lebih jelas lagi, li anna hadzal waqfa la yumkin an yatakhallas minhu al-mauquf alaihi. Karena si penerima manfaat wakaf itu kan dia sudah ditetapkan oleh wakifnya. Jadi dia lebih kuat lagi. Walau kana tilkan lakana idza wujida asyarik al-jadid sayyi al-muamalah yabi nasibahu wa yantahi fasyuf'a fi syirkatil waqfi ahaqqu minha fi syirkati at-talq. Jadi dia, kalau kita sebagai rekan kongsi, lalu yang membeli saham atau porsi kepemilikannya si A tadi, si C itu orangnya nggak enak. Si C itu orangnya mungkin tadi buruk muamalahnya dan yang lain. Lah terus gimana? Masa kita dibiarkan berkongsi dengan si C? Kita sebagai penerima manfaat wakaf nggak punya hak untuk mengakuisisi atau menarik porsi si A tadi dari si C. Harusnya kan kalau kita sama-sama terganggu, kita sama-sama tidak berkenan digabung atau berkongsi lagi dengan selain si A, kita punya hak. Itu yang tadi dibahasakan dengan al-illahnya sama, sebabnya sama, dan itu sabitah. Ini kata beliau tadi. Lianna tadarrar asyarik fil waqfi ashaddu min tadarrur sahibi al-milk. Dirugikannya si rekan kongsi tadi itu lebih parah bahkan dengan dirugikannya dalam kasus wakaf gitu ya, lebih parah dibanding dengan kasus selain wakaf. Wa amma qauluhum innahu ghairu tam fayuqal huwa tam bi'tibarihi anna al-mawqufa alaihi yamliku al-waqf. Terus bagaimana bantahan untuk pendapat pertama tadi yang mana disebut di situ kan ini kepemilikannya tidak sempurna, ghairu tam. Jawabannya ya, kalau kita lihat dari sudut pandang si mauquf alaihi, dia memiliki manfaat wakaf dan itu kepemilikan yang sempurna bagi dia. Hatta indal ashab rahimahumullah qalu, bahkan dalam mazhab Hambali sendiri gitu, ulama-ulama mengatakan bahwa innal waqfa yamlikuhu al mauquf alaih lakinnahu milkun qasir. Jadi si mauquf alaih dia tetap saja disebut sebagai pemilik, memang kepemilikannya tidak sempurna. Wa idza kana lahu syufa wa akhdhu biha fa hal yakunu hadan nasib taba'an lil waqfi au yakunu milkan lil mauquf alaih as-sani. Jadi objeknya tadi itu ketika kita bilang dia punya hak syuf'ah, apakah karena mengikuti si wakaf atau mengikuti kepemilikannya mauquf alaih? Ya jawabannya kepemilikan mauquf alaih. Walaupun kita semua tahu yang namanya penerima manfaat wakaf memang kepemilikan dia tidak utuh. Fahuwa milkun lil mauquf alaih illa idza nawa annahu tabi'alil waqfi fayakunu taba'anil waqfi wa hina idzin nas'al halil aula an yanwiyahu lil waqfi au yabqiyahu ala milkihi. Jadi nanti tergantung maslahat ya pada saat ini, jadi berhubungan sekali dengan kasus wakaf. Fa idza kana fil waqfi ra'in katsir yatahammal saman hadza siksi fal aula an yaj'alahu li al waqfi li ajli an yanmuwa al waqfu wa yazdad wa li ajli alla yakuna niza'un fima idza mata al mauquf alaih. Jadi nanti benefit dari objek wakaf, apakah dia
dijadikan utuh punya hak mauquf alaih atau nanti dipotong dulu untuk kepentingan-kepentingan objek wakaf tadi gitu ya. Dan di sini kalau beliau saran untuk objek yang nilainya punya hasil besar, ini sebaiknya kembali ke wakaf saja. Jadi pokoknya kalau penerima manfaat wakaf sudah tidak ada, siapa yang meneruskan? Ya dia tetap aja bersatu sebagai wakaf. Nah nanti di sini pembahasan mengenai penerima manfaat wakaf ataupun mauquf alaihnya. Li'anal mauqufa alaihi idza mata la yantakil al-waqf intiqal miras. Nah ini kata kunci pentingnya, benang merahnya kalau mendiskusikan wakaf. Bukti bahwa penerima manfaat wakaf itu bukan sebagai pemilik yang sempurna, karena pada saat mauquf alaihi penerima manfaat wakaf tadi meninggal, la yantakil, tidak berpindah si wakaf ini kepemilikannya seperti warisan. Kalau warisan itu berpindah kepada ahli waris, sehingga itu dikatakan miliknya ahli waris. Kalau wakaf nggak bisa. Dulu bapak saya penerima manfaat wakaf, berarti ini untuk pindah ke kami juga. Tidak otomatis begitu. Atau ini objek wakaf dari bapak, berarti kalau gitu bapak nggak ada jadi punya kami. Nggak bisa. Bal yantakil hasba syartil waqif. Tergantung dahulunya si pewakaf itu mensyaratkan apa. Oh kalau nanti mauquf alaihnya yang ini udah nggak ada, kasihkan ke yang sebelah sana, kasihkan ke pihak ini pihak itu. Jadi tergantung sekali dengan persyaratannya. Fa idza qala qail idza sara li nafsihi fa inna asyirka lam tantafi li'anna al-milk al-an laisa masraf wahid. Dan di sini dikatakan kalau memang itu dia jadi milik sendiri, maka syirkah tadi tidak ada manfaatnya karena cuma satu dan tunggal. Hadza haqqun lakin la syakka anna kaunal insan musyarikan bi nafsihi li nafsihi khairun min kaunihi yatalaqqa syarikan jadidan. Jadi dalam objek kongsi, makanya kalau ditanya secara umum, kita memiliki objek itu secara tunggal lebih maslahat atau kita memilikinya secara kongsi? Umumnya tunggal, karena tidak terlibat dengan pihak-pihak lain. Walaupun di momen tertentu ada saja yang lebih maslahat adalah kongsi, karena kita misalkan membutuhkan biaya tambahan, membutuhkan mungkin partner. Misalun akhar, Zaid wa Amr syarikan fi ardin qad au qafaha faba'a Amr nasibahu min hadhil ard lisababin iqtada bai'ha fa innahu laysa li Zaid an syafa li anna syarikahu la waqafa al arda lam yakun lahu fakadzalika idza ba'aha wa hiya waqfun. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya si Zaid dan Amr sama-sama rekan kongsi pada tanah dan di situ sudah diwakafkan ya, au qafaha, lalu kemudian Amr menjual porsinya, bagiannya. Di sini berlaku enggak syirkah? Jawabannya tidak. Walaupun kata Syekh yang rajih itu adalah berlaku. Karena wakaf kalau dia dijual faqad intaqala bi iwad mali wa darar al hasil bi syirkah al jadida fil waqfi asyaddu min ad-darar al hasil fi syirkah al jadida fi at-tilq. Lianna syarika at-tilq yastati at-takhallus bi bai'iha wa syarikul waqf la yastati at-takhallus fakana al-akhdhu bi syuf'ah bi syirkatil waqfi aula min akhdhiha bi syirkatin fi tilq. Wal hasil anna asyuf'a tabi'atun fi suratain wa ma isadalla bihi al-mani'un la yastaqim. Jadi kesimpulannya di sini Syekh merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa penerima manfaat wakaf tadi bisa punya wewenang untuk narik porsi rekan kongsi wakif jika dijual secara sepihak
berdasarkan hadis. Apa hadisnya ini yang diulang-ulang kaitannya dengan kongsi, yaitu qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syuf'a fi kulli malam yuksam. Jadi pada benda-benda ataupun kepemilikan yang belum dibagikan itu ada syuf'ahnya. Jadi tetap saja kalau memang tadi objek wakafnya hanya sebagian, berlakulah syuf'ah. Hada am fi syirka fi milkin, pada kepemilikan yang wakaf ataupun tidak. Kemudian wala ghair milkin sabikin, yakni la budda an yasbik milku syarik asy-syafi milkal mushtari falau ishtara isnan haqqa wahid au ishtara ya ardon safqatan wahidatan fahal li ahadihima an syafa'a al akhar la li anna milkahuma laisa bisabik fa huma milkal ard safqatan wahidah. Nah, di sini kalau bicara kepemilikan syuf'ah dikatakan berlaku jika kita sandingkan dua pihak, yang satu pihak adalah pemilik baru untuk menggantikan yang lama, satu lagi pemilik yang lama. Jadi seperti tadi A sama B, baru kemudian mau masuk si C. Si C dibandingkan si B, duluan siapa? Duluan si B, sehingga B punya prioritas. Tapi kalau nanti mereka sama masuknya, misalnya tadi si C dan si D membeli punya si A bersamaan, dia secara prioritas ya mereka sama gitu ya. Maka di sini beliau memberikan contoh, kalau A sama B membeli barang secara kongsi, bisa nggak dia mau maksa secara sepihak? B bilang kepada A, sini kasih persen saham kamu ke saya bayar, karena saya punya hak syuf'ah dari kamu. Sebentar, kita akan beli barang ini sama, saya nggak mau jual persen saham saya, nggak bisa kamu paksa. Atau sebaliknya, si A bilang ke B, ini sini rekan persis saham kamu, saya bayar uang berapa bagian kamu. Nggak bisa, karena mereka masuknya bersamaan. Kecuali tadi antara B dengan si C, yang mana C lebih belakangan dibandingkan si B, itu bisa. Makanya kata beliau di sini, fahina idzin naqul la syuf'ata li wahid al akhar wa antuma istaraytumal ard aw six safqah wahida fatasa waituma fala haqqa li ahdikuma ala al akhar. Idzan la budda an yasbiqul milku asy-syafi' milka syarikihi. Jadi harus duluan dia. Walau ana ardon baina isnain kanat di ahadihima dunal akhar fi al-awwal summa ishtara nisfahu minhu summa innal malik al-awwal ba'a nasibahu ala akhar fa inna asyuf'a tasbut li'anna milka al-ba'i sabikun ala milkul mushtari wa milkul mushtari sabikun ala milkul ladhi fihi asyuf'ah. Kemudian wala lil kafir, ini kita wala li ghairil milk wala li kafir ala muslim, yakni law kanat ardun baina muslim wa nasrani fa ba'amul muslim nasibahu ala rajulin muslim falil nasrani. Nah, sekarang ada pembahasan menarik. Kalau ini objek tanah, rekan kongsinya dua orang, si A muslim, si B nasrani, sudah anggap 50-50 ya mereka. Kemudian si A menjual porsi kepemilikan dia yang sekian persen itu kepada si C, dan si C ini muslim. Pertanyaannya, apakah si Nasrani tadi dia punya hak untuk narik? Kata mu'alif atau penulis, tidak punya hak. Karena kalau kita kasih seperti itu, berarti nanti yang non-muslim ini akan menguasai. Sementara kaidahnya Islam itu ya'lu wa la yu'lah alaihi. Walau kana syarikan kafirain wa ba'ahdu ma'ala muslim falyakhudhu syarik. Oke, sekarang dimunculkanlah kasus berikutnya. Kalau tadi kan si A-nya muslim, B non-muslim. A jual tuh ke sesama muslim. Kalau sekarang A sama B sama-sama non-muslim.
Lalu si A menjual porsi kepemilikannya kepada Muslim. Berlaku nggak si B tadi untuk tarik hasyuf'ah? Kata penulis nggak berlaku. Karena sama, yaitu dia non-muslim. Tapi sebagian ulama, waqala ba'du ahlil ilm, di sini dikatakan balil kafir syuf'ah halal muslim. Jadi dikatakan bahkan non-muslim pun dia punya hak syuf'ah dari seorang muslim. Alasannya syuf'ah itu termasuk hak tamalluk, hak untuk narik tadi. Wa idza kana al-kafir lahul khiyar ay khiyarul majlis yumkin an yafsakhal aqda karhan alal muslim li'anna hadha haqqu milkin fa kadzalika asyufah. Berarti boleh dong kalau begitu, sama-sama punya hak. Wa surah al-mas'alah al-akhirah muslim ba'a alal kafir syai'an falil kafir madama fi majlis al-khiyar an yafsakh al-bay'. Sekarang muncul pertanyaan yang mirip-mirip, ada hubungannya dengan hak syuf'ah, yaitu adalah hak khiyar. Kalau seorang muslim menjual barang kepada non-muslim dan mereka masih di majelis akad, bisa nggak non-muslim tadi membatalkan melalui jalur hak khiyar? Na'am lahu dzalik li'anna hadza min babi haqqi tamalluk falahu an yafsakh hatta wa in karihal muslim. Jawabannya boleh. Li'anna hadza haqqun hadza muqtada al-aqdi, dan itu konsekuensi daripada akad. Wa muqtada bai' syarik al-ajnabi an yakuna li syarik al-awwal haqqus syuf'ah. Jadi pokoknya konsekuensi dari adanya perkongsian, kalau dijual ke pihak luar tanpa konfirmasi ke dalam dan yang pihak tadi rekannya mau tarik, itu boleh walaupun ini non muslim. Dan kata Syekh, memang masalah ini fiha khilaf ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Walau qulna bi rujuk hada ila nazaril hakim awil qadhi lakan hada jayyid. Dan kalau bicara sengketa, nanti ya saran yang sangat direkomendasikan ujung-ujungnya kembali kepada putusan hakim. Apa kata hakimnya? Apa kata pengadilan? Dah salah, tanya aja sana sama pengadilan. Berarti kan kalau sengketa bak pengadilan. Wa yadhhar hada bi al-qara'in. Nanti kita lihat indikasi-indikasi seperti apa, siapa yang akan dimenangkan. Fa idza arafna anna al-kafir sawfa yaftakhir bi akhdhi asy-syuf'ah min al-muslim wa yara annahu ala alaihi fa hina idzin la numakkinu. Apakah di situ nanti ketika si non-muslim ini mau ambil tarik ada rasa membanggakan diri itu, atau dia pengen kayak menguasai itu, tengok muslim tuh bisa saya menang gitu ya. Nah, ini nanti hakim bisa keluarkan putusan. Amma idza alimna anal kafir, kalau yang non muslim tadi dia ya kalaupun kita berikan syuf'ah dia tidak ada masalah, tidak ada mudarat dan maslahatnya juga besar, ya kasih saja gitu. Itu jadi perkara yang menjadi polemik kalau misalnya salah satu pihak ada non muslim. Kemudian di sini faslun wa intasarrafa mushtari biwaqfin au hibatihi au rahnihi. Nah, di sini berarti nanti si pembeli itu setelah dia bertransaksi dia melakukan transaksi lain. Jadi rekan kongsinya ini mewakafkan ataupun bahkan tadi menjual. Itu nanti seperti apa kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya, karena ini sudah melibatkan berarti pihak kalau tadi pihak 1, pihak 2, pihak 3 akan muncul pihak 4. Pihak yang keempat ini sudah berlapis ya transaksinya. Nanti kita akan lihat insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan ada manfaat yang kita bisa ambil dari pertemuan ini. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.